Saya nggak akan pegang apa-apa ya. Ya Kalau saya sekarang memang tadi, keluar. ih kocak, ih Islam suka bingung. Loh, saya Reka adegan. Sekarang kayak gitu lo bisa. Sekarang kayak gitu lo bisa. Ini saya tadi nggak jelas, nggak nyambung. Udah ngomong aja. Aduh pusing lama-lama saya. Aduh meledak pak saya meleduk. Ya, silakan. Kamu mau bantah yang mana? Yang tadi tentang pinjaman Allah atau yang mana? Ini saya mute Islam yang cuma spam ya, nggak berani naik. Silakan dibuka dulu mic-nya. Dibuka dulu mic-nya bro. kalau masalah pinjaman Allah, ya, kalau masalah pinjaman Allah, kan kita punya apa ya? Pengertian yang berbeda berarti. Kalau Anda kan mungkin pemikiran Anda terbatas, oh saya harus minjamkan uang kepada Allah gitu ya mungkin ya. Bagi Anda Pakai gitu. nabi, pakai dalil. Dalil saya tadi surah Al-Baqarah. Dalil kamu pinjaman Allah itu bukan uang lalu apa? Pinjaman Allah Mas ya kan gini loh Bos. Di Al-Quran itu kan kita nggak bisa ngambil sebagian lalu membuang sebagian yang lain kan. Di dalam Ya sudah, silahkan sepenuhnya dan seutuhnya. Saya nggak mau terus-terusan berputar-putar karena ini bukan Ka'bah atau Haramain. Karena Langsung saja pinjaman straight Allah to the itu point. bukan Bos, kita itu dalam hal pinjaman Allah itu pengertiannya Iya gini, karyawan, dengerin. kita Karyawan, kamu dengarkan bos kamu berbicara. Kamu bisa nggak langsung nggak hanya berhipotesa. Kamu langsung ngomongin dalil, straight to the point, membantah narasi saya yang berdasarkan dalil Al-Baqarah ayat 245. Di situ tertulis, saya bacakan lagi buat kamu. Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melampaukan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Kalau bukan uang, kalau bukan harta, apa ini? Memberikan pinjaman apa? Melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu. Kalau bukan harta apa? Istri, kamu minjamin Allah kamu istri kan nggak mungkin. Silakan bicara pakai dalil. Bos, Al-Quran ini kan Anda ini terjemahannya. Kan ada tafsirnya, ada tafsir Al-Jalalain, tafsir siapa? ada tafsir yang lain. Tafsir siapa? Jadi bos, kalau masalah pinjaman ke Allah ini, maksudnya Allah itu kita harus berbuat baik bos. Maksudnya kita Ini ada kenapa saya yatim, jadi kita di kolong santuni. meja ini? Kenapa saya di kolong meja? Saya mau lihat muka bukan kolong meja, apalagi ujian di sana. Saya taruh di paha ya. Karena ini kalau saya pakai headset ini berdiri nggak bisa ini harus saya ini. Nggak, kita ini santai aja bos, kita santai. Lanjut, yang namanya dialog. Iya ya. Ya lanjut dalilnya. Kalau dalilnya sudah jelas tadi kan, Al-Baqarah tadi kan Anda tunjuk. Tapi pemahaman kita itu yang berbeda bos. Jadi kalau bukan harta di situ. Anda kan kayak harta, tapi bukan berarti langsung ke Allah gitu loh maksud saya. Bukan langsung ke Allah. Tapi ke anak yatim, ke janda-janda miskin yang tidak punya suami. Jadi ibaratnya anak membangun yatim janda miskin itu Allah. Jadi anak yatim janda miskin itu Allah. Makhluknya Allah. Jadi Allah itu makhluk atau Allah? Allah itu Tuhan zat. Ya kan sudah, terus jelas. kenapa di sini tertulis meminjamkan kepada Allah bukan makhluknya? Kenapa Allah kamu suka nggak langsung to the point, malu-malu kucing dia? Allah itu loh, Allah itu mengatasnamakan Allah. Kenapa Allah kok mengatasnamakan Allah loh untuk semua umat ini? Saya tahu kenapa. Karena Allah kamu sama kayak teman saya, minjem duit tapi pakai atas nama saya. Gitu ya? Ini makin lucu loh. Kalau kamu bilang menjelaskan kayak gini makin lucu loh. Ini makin kesini makin lucu loh kalau kamu jelasin kayak gitu. Nih, dengerin. Kamu baca di sini. Kamu lihat di tampilan layar saya ya. Ini baca di sini. Ini tertulis Allah bukan makhluknya, baca. Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan. Di sini dia katakan di bahasa aslinya nih. Bahasa aslinya. Manzal ladzi yuqridullah. Ya, tidak ada di sini makhluk. Langsung lafadznya Allah. Yuqridullah. Jadi di sini tidak ada makhluk. Ya, silakan dibuka mic-nya. Belum dibuka mic-nya.
Sebenarnya kesimpulannya itu Anda dan saya itu hanya beda persepsi dalam Iya, saya hal tahu. memahami Makanya kalau kamu ayat. mau supaya saya punya persepsi yang sama seperti kamu, bantu saya berdasarkan dalil yang konkret. Oh, gini Apakah loh, kamu Bos. masih mau? Gini loh, Bos. Keyakinan saya tidak bisa maksakan kepada Anda. Begitupun Anda sebaliknya. Karena kita dalam beragama ini, Islam itu sudah mengajarkan, Allah itu mengajarkan kita kok, bahwa kalau kita mau menyampaikan ayat-ayat Allah itu dengan cara yang baik, tidak perlu harus kita kalau ingin mempengaruhi orang itu namanya nafsu, bukan menyampaikan. Kalau saya nggak masalah. Anda tidak beriman kepada Allah, Allah pun juga tidak rugi gitu loh. Kata siapa Allah tidak rugi? Dalilnya di mana Tidak Allah rugi. Allah tidak rugi. Kalau Kata saya siapa? misal, ya loh, kata saya Allah tidak rugi. Apakah Allah kekuasaannya langsung hilang karena satu atau bahkan seluruh dunia ini tidak percaya kepada Allah? Oke, baca Ali Imran ayat 51. Saya tampilkan Allah kamu itu sangat-sangat rugi dan bahkan dendam sama orang yang tidak mau percaya kepadanya. Baca Ali Imran ayat 151. Nih, baca. Baca. Kamu itu suka ya ngomong sesuatu dan kamu ingat ya, ini Rum pakai dalil. Apapun yang kamu bicarakan saya bisa bantah pakai data. Baca di sini. Nih. Sanulqi fi qulubi. Tahu artinya apa? Kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kafir karena mereka memutuskan Allah. Bayangkan Allah kamu itu kalau misalkan pakai bahasa aslinya, kalau dalam bahasa Inggris ya, Allah will cast terror. Allah itu akan memasukkan rasa takut. Apakah Allah kamu rela artinya? Enggak. Enggak rela. Allah kamu nggak mau, Allah kamu nggak maha pengasih, Allah kamu begitu membenci, makanya ditanamkan rasa takut. Nih, Tapi enggak. Sudah 2 surah berbeda, tidak ada dalil bantahan, tidak pakai dalil yang konkret, hanya berdasarkan asumsi pribadi. Maka kita bisa dilihat di sini. Siapa orang yang benar-benar sudah tahu akan kebenaran? Dengerin, kalau kamu tadi bilang, saya tidak dapat memaksa, Bang harus tahu, kebenaran itu sifatnya memaksa. Tidak ada jalan keluar ketika Anda berhadapan dengan kebenaran. Satu-satunya konsekuensi kalau kamu menolak kebenaran, konsekuensinya adalah binasa. Ketika iman kamu berbicara kebenaran, kamu akan otomatis merasa percaya diri. Sama seperti kamu mengenakan sesuatu. Jikalau yang kamu kenakan itu membuat kamu berkarisma, membuat kamu semakin bisa dipandang oleh orang-orang, kamu akan percaya diri. Sama seperti iman. Iman yang baik mengajarkan kalau kamu beriman, kamu harus tampilkan dan tunjukkan bahwa kamu beriman dengan iman yang sejati. Bukan justru takut dan malu. Yang kamu lakukan justru memutarbalikan apa yang selama ini agama kamu klaim. Kamu bilang, oh agama Islam tidak memaksa, agama Islam Allah menyuruh, Allah tidak akan rugi. Allah. Kata siapa? Di dalam surah yang lain dikatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kalau Allah kamu membiarkan orang lain di luar Islam, harusnya Allah kamu nggak dengan kata-kata meridoi. Karena kata-kata meridoi artinya ya Allah hanya mau supaya kamu di dalam Islam. Itulah ridho Allah. Sesuai dengan ungkapan ridho Allah adalah ridho orang tua. Tidak ada kata-kata kamu katanya Allah tidak bersifat memaksa. Justru secara tidak langsung Allah memaksa. Dalilnya di mana Allah tidak memaksa? Apakah dalilnya surah Al-Kafirun? Lakum dinukum waliyadin. Kamu mau kita diskusi panjang kali lebar mengenai asbabun nuzul. Nggak siap kamu. Itu bukan berbicara mengenai keagamaan. Ya. Bukan berbicara mengenai keimanan yang kamu bawa sampai mati. Lakum dinukum waliyadin itu. Ya. Jadi perhatikan, saya sudah 2 surat yang berbeda. Selesaikan dulu surat yang pertama, kita kembali. Kenapa Allah butuh pinjaman dalam surah Al-Baqarah yang tadi? Thank you Google. Kedengeran suara ketik-ketik komputernya. Thank you Google. Google, thank you Google. Anda itu masih memaksakan pemahaman Anda itu kepada saya gitu loh. Saya tidak. Anda itu tetap kebenaran itu bersifat memaksa jikalau kamu tidak dapat membantah kebenaran itu. Pemaksaan itu bersifat kamu harus menerimanya sesuai dengan ungkapan. Jujur itu pahit, benar itu pahit. Kalau kamu merasa kamu tidak mau, ya sudah, kamu tinggalkan kebenaran itu, akibatnya binasa. Silakan kamu pakai mesin ketik kamu, komputer kamu pergunakan dengan baik. Kamu gunakan untuk membantah dalil-dalil saya, silakan.
Maka setelah selesai kamu katakan, sodakau Google Hul Azim. Maha benar Google dengan segala perkataannya. Bos, Silakan. Anda itu sekolah itu pernah nggak sih belajar tentang perumpamaan tuh pernah nggak ya? Mulai Pernah. SD gitu, pernah. Jangan merendahkan Pernah saya. Kamu bilang Iya, pernah. saya belajar Tapi perumpamaan. Oke, sekarang perumpamaan apa yang digunakan Allah? Pakai dalil nggak apa-apa. Allah pakai perumpamaan, pakai dalil. Siapa yang menyatakan itu perumpamaan? Siapa yang menyatakan itu perumpamaan, bro? Dibuka mute-nya. Siapa Iya, Anda sudah menunjukkan dalilnya tadi di Al-Baqarah. Kan perbedaan itu kan pemahaman Anda dengan pemahaman saya. Kalau Anda Oke. memaksakan pemahaman Anda ke saya kan nggak bisa. Saya Pemahaman juga nggak, kamu. sebaliknya nggak akan bisa Pemahaman kita boleh beda. memaksakan Dengerin. pemahaman Anda ke Anda Pemahaman itu kita nggak bisa. boleh beda. Pemahaman saya tidak dapat kamu bantah dengan dalil. Pemahaman saya kamu bantah dengan asumsi. Saya punya dalil di hadapan saya. Di sini tertulis dengan jelas tidak ada kalimat di sini. Ini hanyalah perumpamaan. Di sini dikatakan kepada Allah langsung. Bahkan saya sudah tampilkan secara baik-baik. Ini dalam bahasa aslinya. Ini langsung kalimat Allah. Man zalladzi yuqridullah. Ini kalimat Allah. Bos, coba cari ayat Allah itu pemberi maharib, maha pemberi rezeki. Allah maha pemberi rezeki. Oke, kenapa? Apa hubungannya Iya, dengan dalil cari. itu? Silakan jelaskan. Apakah Allah langsung ngasih duit ke kita? Emang enggak? Loh, dari mana kita dapatnya kan? Iya. Kayak gimana? Dari kita kerja, kan? Iya kan, dari kerja. Kan nggak harus ada perkataan Allah maha pemberi rezeki, lalu kita beranggapan bahwa Allah ngasih duit langsung ke kita dengan tangannya langsung, kan nggak bisa. Jadi kayak kamu gitu kan, kalau memahami misalkan ayat mau itu. dapat rezeki dari Allah harus bekerja. Loh, Allah itu membagi rezeki itu ada 3, bos. Banyak jalan. Apa? Dengan banyak istighfar orang dapat rezeki. Anda banyak ulama-ulama yang oke. seperti itu. Oke, terus Saya dengan bekerja dapat rezeki ya ada. apa tapi saya hubungannya nggak dengan dapat ini? rezeki. Pinjaman kepada Allah apa hubungannya? Ya sama aja, bos. Kalau pinjaman kepada Allah itu ibaratnya saya nggak langsung minjamin duit ke Allah lah. Oh iya. Oke. Karena banyak makhluk Allah yang lain yang perlu kita bantu. Kamu paham nggak dari tadi yang punya sesat berpikir itu saya atau kamu? Di sini apa teman-teman? Memberikan pinjaman. Apakah sama dengan memberikan bantuan? Ayo blunder. Ayo. Lu kasih pinjem, lu nuntut. Sep, gua minjem duit dong 100. Pasti. Lu kemarin minjem duit sama gua kok lu belum ganti? Terus lu samain sama beri bantuan. Kamu beri bantuan sama anak yatim, kamu berani nagih. Nih saya kasih buat anak yatim berapa? 1 juta. Oh ya, bulan depan lu datang. Kemarin saya kasih duit 1 juta. Kayak gitu ya ajaran Islam. Berarti kamu mengajarkan Allah seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti ini benar konsepnya ini seperti Saya pinjol. nggak pernah mengajarkan Allah. Bos, kita dalam beragama itu kalau memang dalam hal pemahaman itu berbeda, itu memang nggak bisa dipaksakan. Kalau pemahaman saya tetap Iya, dari tadi ada. pemahaman berbeda Loh, gimana sih? Iya, pemahaman kalau bagi berbeda, saya tahu. kalau saya pinjaman Allah itu dalam bentuk membantu orang miskin tadi. Karyawan dengerin saya, namanya pinjaman itu cuma minjem. Habis itu dibalikin. Mana ada minjem artinya ikhlas. Kalau ikhlas ya ikhlas, artinya membantu. Di sini kata yang digunakan adalah meminjam. Kamu tahu nggak Siap. membantu dalam bahasa Arab apa? Saya nggak hafal bahasa Arab. Ya sudah, turun dari tadi saya percuma berarti ngomong sama kamu. Kirain saya kamu ngerti bahasa Arab. Di sini kata yang digunakan pinjaman kok bukan bantuan atau lagi sedekah. Bantuan itu dalam bahasa Arab yang kamu sebut-sebut dari tadi sedekah, sodakoh. Pinjaman, lu bilang sedekah. Mana ada kata memberi bantuan di sini? Mana ada? Mana ada? Mana ada? Makanya teman-teman kalau kita dengar mereka, gue mau sodakoh. Nah sodakoh itu artinya menginfakkan. Memberikan bantuan. Bersodakoh. Ya kita lanjut ya. Aduh buang-buang waktu. Terima kasih Kak Nih, terima kasih teman.